Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah minggu yang pertama kita memasuki di bulan Mei, tanggal 5 Mei 2024. Mari kita semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Ayat 2, 3, 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Kebaikan Tuhan dahsyat dan ajaib, yang sudah memelihara kehidupan kita semua. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih Dia dan rahmat. Amin. Sungguh baik Yesus. Katakan Yesus. Dia selalu jaga lindungi kita semua, dan senantiasa kasih-Nya memelihara hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 83. Tuhan jaga dan melindungi, supaya hari-hari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Kulihat gunung bermanjau, sanalah penolongku, yaitu Tuhan Yesus juru selamatku, yang jadikan alam segenap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lawan gunung yang bahaya, tak Dia akan tinggalkanku. Tuhan tak pernah tinggalkan aku. Dia selalu jaga lindungi hidupku. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Dia lindungi kita semua. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dialah naunganku, atas milarkanku. Hujatan Dia jauhkan, hidup senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panas tak siksakanku. Kejahatan Dia jauhkan, Yesus juru selamatku. Haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Tuhan jaga lindungi. Kalau kita baca di dalam Mazmur 121, Dia selalu jaga kita. Saya mau bacakan ayat ini. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Oh Tuhan jaga. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus Juru Selamatku. Aku cinta Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepadamu. Ampunilah Bapa semua dosaku. Ampuni Bapa semua kekilafanku Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, memuji akan nama-Mu. Sepanjang Engkau satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, pusat hidup kami. Engkau yang sangat kucintai Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah membiarkan kita masuk sudah di bulan Mei, minggu yang pertama, tanggal 5. Kita datang kepada Yesus, kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama ucapan syukur kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Dan yang ketiga kita mendengarkan firman Tuhan. Keempat kita melakukannya dengan setia, kita taat. Dan kelima karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada 5 poin saudara ya. Biar hari ini kita dibentuk sama Tuhan untuk kita makin hari makin cinta Tuhan. Karena Tuhan berkata tadi, penjagamu tidak akan terlelap, penjaga Israel. Oh, Israel dijaga sama Tuhan loh saudara. Ini ada penjaga Israel ya. Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Amin. Berarti di dalam Yesus ada kepastian. Terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan bersama keluarga. Bapak Ibu sama. Karena Bapak Ibu rajin mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Berarti ada transfer blessing. Ada transfer penjagaan, penyertaan Tuhan buat Bapak Ibu saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan ya. Hari Minggu adanya Tuhan ya. Tuhan berfirman di dalam Mazmur pasal 100 bahwa kita ciptaan Tuhan nih. Kita adalah buatan Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Jangan luput saudara ya. Berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, keluarga, anak semua, ajak istri anak semua. Supaya Bapak masuk ke dalam batrah. Keluarga Nuh selamat semua masuk ke batrah. Nuh istri anak mantunya semua masuk 8. Nuh punya anak 3 ya, mantunya 3 ya, bersama Nuh suami istri selamat 8. Sekeluarga diselamatkan karena sekeluarga cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mau baca saat ini Bilangan pasal 23 saudara. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau baca. Puji Tuhan untuk memberkati kita semua. Biar makin hari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam.
Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitakan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Saudara tahu ya, Balak ini raja tidak suka bangsa Israel. Ya, dia mempengaruhi Bileam supaya berdoa kepada Tuhan dan mengutuki Israel. Karena dia sendiri ingin mengalahkan Israel. Karena Israel menang terus, saudara. Ya, jadi ketakutan. Dan mempengaruhi Bileam. Dan Bileam dan Balak sepakat untuk mendirikan di situ 7 mezbah. Di situ mempersembahkan kepada Tuhan. Terus apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Zaman dulu, saudara ya, itu persembahan kepada Tuhan, domba dan lembu itu sangat sakral, sangat betul berkenan kepada Tuhan. Karena itu lambang daripada Tuhan Yesus dan kita. Ingat saudara ya, domba dan lembu. Kita sebagai domba-dombanya, mari kita bayar harga. Kita persembahkan hidup kita Tuhan seperti Yesus sendiri mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Dan kita meresponi cintanya Tuhan yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sama. Kita persembahkan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Seperti saya persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Full time saya, full heart cinta Yesus. Maka setiap hari, tiap saat, saudara, tiap pagi, malam, saya berikan firman Tuhan. Semua saya mau taat kepada firman untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakan demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berada di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya. Saya baca Alkitab ini. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Coba nih, ini kata-kata ini, maka dia nyinggung, saudara. Si Bileam ini sudah datang dari Tuhan ya, sajaknya itu. Ya, jadi dia disuruh oleh Balak. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Jadi kata-katanya ini dia nyinggung, itu didengar oleh Balak, saudara. Maka dia, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya. Nah ini kutuklah Israel, Yakob. Nah, itu dari Balak. Terus apa kata Bileam yang datang dari Tuhan ya? Ayat 8. Bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk? Wah, saudara ya. Dijawab oleh Bileam hamba Tuhan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, pasti terkejut sudah Balak ini. Ya, jadi ini dijawab oleh Tuhan, saudara. Ayat 8 ya, ayat 9. Seperti dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung nebu Yakub? Dan siapa yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhku lah aku menyebut engkau, tapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Ini bingung sudah Balak. Harusnya dikutuk kok malah memberkati mereka ya. Ya, makanya Balak itu tapi tidak tahu bahwa Bileam itu utusan Tuhan. Apa 12? Tapi yang menjawab, bukankah aku harus berawas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulut? Di debat sudah. Ya, Tuhan yang menyuruh, yang menaruh kata-kata di dalam mulutku ya. Terus apa kata Balak ayat 13? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat banyak bagian yang paling ujung, tapi seluruhnya tidak kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Ya, disuruh serapa, suruh kutuk, saudara ya. Jadi diajak lagi, nggak percaya nih Balak ini. Ya, disuruh bikin mezbah. Oke lah, kita bikin lagi. Ya, mungkin maksudnya itu supaya Bileam berubah untuk Israel. Apa yang terjadi? Mari berikutnya, saudara. Lalu dibawanya dia ke padang perintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkata ia kepada Balak, berdiri di sini
di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalikanlah kepada Balak dan katakan demikian. Ketika sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarnya bersama dengan pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Nah, nggak percaya saudara Balak ya. Dia coba lagi saudara ya, supaya Bileam itu maunya Balak mengutuk Israel. Tapi yang penting terjadi, mari kita dengarkan firman ayat 18 ya. Lalu diucapkannya lah saja katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakob, dan tidak dilihat kesukaran di antara Israel. Wow, saudara, ya, tidak ada kesukaran, tidak ada kepincangan Yakob dan Israel. Tuhan Allah mereka menyertai. Nah, dijawab lagi, saudara. Ya, Tuhan Allah menyertai mereka. Siapa? Israel. Dan sorak-sorai karena raja di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembutan. Sebab tidak ada mantra yang menyempan terhadap Yakob, ataupun tanungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob, juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Coba nih saudara, Tuhan jawab lagi nih. Lihat didengar oleh Balak saudara. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri teguh seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia makan mangsanya, dan meminum darah dari mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali tidak mau engkau menyerapa mereka, jangan sekali-kali memberkatinya. Coba saudara, marah nih saudara ya. Tapi tidak tahu dia bahwa itu disuruh Tuhan. Tapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah katakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerap para mereka baik dari tempat lain. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menyeberang tanpa barang bentar. Berkata Bileam kepada Balak, dirikan bagiku di sini 7 mezbah dan siapkan di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dia katakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan, seekor domba jantan di setiap mezbah. Coba dites lagi saudara. Ya, besok kita lanjutkan. Yang jelas di sini, Bileam taat kepada perintah Tuhan. Tuhan tidak beri sogok, tidak beri suap. Jadi buat kita semua yaitu gini, mari kita berharap kepada Tuhan. Jangan takut. Mungkin bapak ibu dikhianatin orang, mungkin akan digosipin orang, atau mungkin dihakimi, atau mungkin akan dibunuh, diancam orang, intimidasi. Jangan takut. Bahwa seperti dengan pujian tadi firman Tuhan Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, Tuhan akan jaga keluar masukmu, akan menaungi kita, menjaga kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, yang penting mari kita mau dekat dengan Tuhan. Ini yang penuh penting sudah. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, habis kita. Ya, sudah kena saudara. Ya, tapi kalau Tuhan bersama kita, Mazmur 91:11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Maka penting kita dengar dekat dengan Tuhan Yesus, dengan firman Allah yang memberikan kekuatan buat kita. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita, Tuhanlah pembela kita yang sempurna. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita. Siapa lawannya? Rom 8:31. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawannya? Karena Tuhan akan jaga, lindungi setiap kita. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di senap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu. Semua beribadah kepada Tuhan hari Minggu pagi, memuji menyembah Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan terimalah firman Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.